Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita alhamdulillah dapat senantiasa melaksanakan ibadah salat subuh. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita sudah mengingatkan kembali kita sudah masuk ke bulan Rajab ya. Sudah masuk ke pertengahan bulan Rajab. Insyaallah kita kurang lebih 1,5 bulan lagi sudah akan masuk ke bulan Ramadan. Tentu kita mudah-mudahan sudah mempersiapkan sebagaimana yang disiapkan oleh Nabi dan para sahabat untuk mempersiapkan menyambut bulan Ramadan. Baik persiapan secara fisik juga persiapan dalam ibadah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah diberikan keberkahan di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan kita sampai kepada bulan Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hadis terkait dengan kita dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyiksa binatang atau membunuh binatang dengan api. Pernah suatu ketika di dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sedang melakukan perjalanan bersama sahabat. Dalam sebuah perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam hadis riwayat Abu Dawud, dalam sebuah perjalanan Nabi dan sahabat ada seekor burung yang berputar-putar karena anak burung ini diambil oleh sahabat. Jadi ada sahabat yang mengambil anak burung, lalu ibunya mencari berputar-putar mencari anaknya. Jadi ngambil anak burung. Lalu Nabi datang mengetahui bahwa ada anak burung yang berputar-putar mencari anaknya karena anaknya dicari. Lalu Nabi datang dan berkata, "Man harraqa hadhihi?" Qulna nahnu. Kata Nabi, siapakah yang mempermainkan burung ini untuk mengambil anaknya? Kami menjawab, para sahabat menjawab, qala innahu la yanbaghi ay yu'adziba bin nar illa rabbun nar. Jadi Nabi bersabda, innahu la yanbaghi ay yu'adziba bin nar illa rabbun nar. Kata Nabi, sesungguhnya siapapun tidak pantas menyiksa dengan api kecuali Tuhan api, yaitu Allah itu sendiri. Nabi dalam hal ini mengingatkan kepada sahabat untuk tidak menyiksa binatang, terlebih menyiksa dengan api. Ada dalam sebuah hadis, ini menarik sekali yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Suatu ketika Nabi juga dalam sebuah perjalanan. Dalam sebuah perjalanan tersebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ada sarang semut yang sedang dibakar oleh para sahabat. Jadi kadang-kadang dalam kejadian keseharian ada semutnya satu yang ganggu, yang dibakar rumahnya. Jadi rumah semut ikut dibakar gitu ya. Kadang-kadang mungkin teman-temannya yang tidak bersalah dibakar gitu ya. Padahal semut tersebut tidak bersalah, yang lainnya yang salah cuma satu semut gitu ya. Lalu bagaimana sebetulnya seharusnya kita mensikapi tersebut ya? Jadi Nabi pernah dalam sebuah perjalanan melihat
ada rumah semut yang dibakar. Jadi rumah semut dibakar. Lalu beliau bertanya, siapakah yang membakar ini? Kata Nabi. Lalu para sahabat menjawab, kami ya Nabi. Kemudian Nabi SAW tidak boleh membunuh dengan api kecuali Rabb pemilik api. Jadi para sahabat sedang membakar rumah semut, ya. Tetapi Nabi melarang membakar rumah semut tersebut. Jadi membunuh binatang dengan api itu dilarang oleh Nabi. Terkait dengan dua hadis tadi, bahwa yang pertama kita tidak boleh membunuh binatang apapun dengan api. Ya. Sebagai contoh misalnya, ya, kadang-kadang kita pengen simple, kalau bakar-bakar atau orang yang mancing ikan. Saya juga pernah mendapatkan misalkan orang mancing ikan dapat ikan. Kalau ikan gabus matinya susah, ya. Maka ikan gabus itu langsung ditusuk pakai bambu misalkan, langsung dibakar di bara api. Itu dilarang. Dilarangnya adalah bukan membakar ikan gabusnya, tapi ikan gabus yang masih hidup dibakar hidup-hidup supaya mati. Itu yang tidak boleh. Jadi bagaimana caranya ikan gabus dibuat mati terlebih dahulu? Dengan cara apa? Ya biasanya ikan paling mudah dimatikan dengan cara dipukul bagian kepalanya. Tapi jangan dipukulnya juga pelan-pelan karena kategorinya adalah menyiksa binatang. Jadi tidak boleh kita menyiksa binatang, itu artinya membunuh binatang secara perlahan-lahan sehingga binatangnya menjadi lama mati. Ya. Ibu-ibu beli ikan lele, aduh lama mau digoreng, udah masukin aja ikan lele, cemplungin ke dalam wajan yang ada penggorengannya, ditutup pakai penutup, udah matinya di dalam. Bahkan yang paling sadis saya pernah melihat ya di tukang pecel lele, itu lele masih hidup dicemplungin langsung di tempat wajan. Wah, lelenya dipegangin pakai jepitan supaya tidak bergerak. Itu tidak boleh. Jadi membunuh binatang dengan api. Lalu dengan minyak itu kan bukan api ya. Minyak kategorinya adalah membunuh dengan cara yang panas ya, yang panas. Makanya ada ulama mengatakan bahwa membunuh dengan api ya bisa disamakan dengan membunuh dengan hal-hal yang panas seperti minyak goreng gitu ya. Yang kedua dengan membunuh dengan air panas. Jadi misalkan ada sarang semut disiram air panas itu tidak boleh. Ya, menurut ya sebagian ulama. Atau ada ikan gabus langsung masih hidup-hidup supaya cepat mati, ikan gabusnya ditaruh di di dalam panci, langsung ditutup, hidupin air supaya cepat mati. Itu dilarang. Intinya bahwa membunuh binatang dengan api, kata hadis Nabi tadi, tidak boleh. Lalu yang berikutnya adalah terkait dengan tadi Nabi dalam perjalanan yang diriwayatkan hadis riwayat Abu Daud, Nabi dalam perjalanan mendapatkan rumah semut yang dibakar. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam beberapa hal terkait dengan semut, kita memang salah satu binatang yang tidak boleh dibunuh adalah semut, kecuali binatang yang memang mengganggu manusia. Tapi kalau yang salah satu bukan berarti semutnya semua dimatikan. Nah ini yang sering keliru. Aduh ini semut yang gigit, apalagi semutnya semut yang gatel gitu ya, langsung kena gigit ke dalam tubuh kita, langsung kita matikan itu semut, cari sarangnya langsung kita bakar. Itu yang tidak boleh. Jadi kita membunuh semut yang tidak bersalah. Lalu bagaimana caranya? Kita usir itu semut kalau memang dianggap mengganggu. Artinya semut yang lain kan tidak mengganggu. Dengan cara apa? Dengan cara-cara tidak menggunakan api. Ya, menggunakan ada zat kimia yang dia bau, baunya tidak disukai semut, atau mungkin sarangnya bisa ditutup dengan semen dan lain sebagainya. Yang berikutnya juga terkait dengan semut adalah bagaimana kita tidak boleh ya membakar dengan api.
api sarang itu ya. Kadang-kadang misalkan sering kita temukan ya, ada tempat-tempat bongkaran misalkan kan, begitu dibongkar banyak sekali semutnya di di semak-semak. Kalau memungkinkan ya, kotoran-kotoran sampah yang ada semutnya dibuang saja, disingkirkan, nggak usah dibunuh dengan api ya, karena memang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan bukan hanya salah satu hadis, ada di beberapa hadis kata Nabi, innahu la yanbaghi ayyu'adziba binar illa rabbun nar. Sesungguhnya siapapun tidak boleh, tidak pantas menyiksa dengan api kecuali Tuhan api, yaitu Allah itu sendiri ya. Hadirin yang dirahmati Allah, artinya dalam ya, ketika kita membunuh binatang, baik itu binatang yang boleh dibunuh ataupun binatang yang memang halal untuk dimakan ya, misalkan tadi ada ikan ya, ada ikan ya. Ada termasuk juga belalang ya, belalang boleh dimakan ya. Bahkan kalau di Jawa itu dijual ya, dijual dan memang harganya mahal ya. Karena mungkin binatang yang langka ya, kalau maksudnya sulit untuk nangkapnya ya, karena untuk dapat banyak itu sulit. Itu tidak boleh langsung hidup-hidup langsung kita bunuh ya. Seperti tadi saya contohkan, ikan masih hidup, ikannya dibuat mati terlebih dahulu. Hadirin yang dirahmati Allah, terkait dengan larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyiksa dan membunuh binatang dengan membunuh dengan menyiksa binatang itu sendiri, ada beberapa hadis ya yang berkaitan dengan hadis tersebut. Yang pertama, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya, ada seorang wanita ya, dalam hadis tersebut masuk neraka karena menyiksa binatang, yaitu kucing. Kucing dikurung sampai meninggal, tidak diberi makan. Ini dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, seorang wanita disiksa, menyiksa binatang kucing hingga mati kelaparan, lalu kata Nabi, wanita itu masuk neraka. Jadi kalau kita memelihara binatang, pastikan kalau kita memelihara binatang ya kasih makan. Jangan sampai mati kelaparan. Ya berdosa, ya berdosa. Aduh saya lupa, punya burung gak dikasih makan. Ya dosa. Punya burung, miara ya, atau mungkin hewan yang lain, miara ikan di akuarium sampai mati ya, ikannya. Kenapa? Ikannya mati. Lupa gak ngasih makan, pulang kampung kelamaan gitu, misalkan sebulan. Ya iya matilah. Ikan juga kalau taruh di akuarium gak ada makannya ya mati juga. Apakah kategori menyiksa binatang? Ya menyiksa binatang. Ya. Kita walaupun ikan kan bisa nyari makan sendiri, betul. Tapi kalau di akuarium makanannya terbatas. Hanya lumut-lumut kecil yang tidak seberapa. Kalau sebulan mati juga. Ada kelinci mati. Kenapa mati? Lupa nggak ngasih makan, dosa. Ya dosa. Kenapa dosa? Karena nggak ngasih makan. Ya. Itu walaupun itu hanya piaraan ya, binatang. Kelincinya mati, kenapa? Karena tidak dikasih makan, ya dosa ya. Jadi menyiksa binatang karena nggak dikasih makan, itu juga berdosa. Seperti digambarkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ada seorang wanita mengurung seekor kucing hingga mati kelaparan, lalu wanita itu kata Nabi masuk ke dalam neraka. Ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Ini sangat perlu kita tekankan juga. Nabi salah satunya melarang adalah melaknat orang yang memberi tanda pada wajah binatang ternak atau memukul binatang ternak itu pada wajahnya. Jadi salah satu yang dilarang oleh Nabi adalah memberi tanda di wajah ternak. Memberi tanda itu biasanya dengan sesuatu cara yang kalau permanen itu biasanya dengan besi panas. Misalkan dikasih nomor ya, dikasih nomor, mukanya dicap angka 5 misalkan di wajahnya. Nah, itu dilarang oleh Nabi. Jadi Nabi melarang memberi ya, tanda pada wajah binatang ternak atau memukul binatang ternak itu pada wajahnya. Tentu memukul yang sangat keras ya. Mungkin karena binatang itu susah, nggak nurut, dipukul bagian kepalanya. Itu dilarang oleh Nabi. Jadi intinya menyakiti binatang itu memang dilarang oleh Nabi.
Lalu ada hadis kembali diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Ini Nabi memerintahkan ya, ketika kita akan menyembelih binatang. Ketika kita ngasah pisaunya, Nabi melarang mengasah pisau itu terlihat oleh hewan yang akan disembelih. Jadi ketika kita akan motong ayam, ya kalau di sini mungkin jarang yang motong ayam ya, karena memang kita nggak melihara ayam ya. Tapi bisa jadi sewaktu-waktu ketika kita diminta untuk motong ayam, ketika akan motong ayam itu, ketika kita mengasah pisau itu dilarang kita memperlihatkan kepada ayamnya. Dilarang kita memperlihatkan binatang yang akan dibunuh, kita ngasah pisau yang untuk membunuh binatang tersebut. Kita memotong kambing pada saat kurban, kita tidak boleh ngasah golok, pisau, kambingnya ngelihat. Itu dilarang oleh Nabi. Bahkan sunnahnya ketika proses penyembelihan memang mestinya kalau kita mampu sesuai dengan sunnah, ya kambing yang satu dengan kambing yang lain dipisah, tidak saling melihat, bahkan tidak melihat darah berceceran ya, walaupun seringkali kita abai terhadap hal itu, padahal itu sunnah Nabi. Salah satu yang sangat abai ketika proses pemotongan kurban adalah ketika kita begitu tanpa memperhatikan kambing yang akan dipotong dengan kambing yang belum dipotong. Kadang-kadang kita menganggap nggak apa-apa kambing ngelihat kambing mau dipotong. Kadang-kadang dijejerin aja. Jadi kambing mau dipotong ngantri, yang sebelahnya dipotong, yang sebelahnya udah dipegangin gitu kan. Padahal itu bukan sunnah. Tapi kadang-kadang memang ya kita abai. Apalagi kalau motong sapi, ya bekasnya nggak dibersihkan dulu, ya darah masih berceceran. Ya memang menurut kita sepele, tapi itu nggak sunnah betul. Karena memang anjurannya adalah bahwa kambing, sapi yang akan dipotong pun tidak disiksa. Salah satu penyiksaannya adalah ketika diperlihatkan di situ darah berceceran, diperlihatkan temannya yang mau dipotong, ya diperlihatkan pisau yang akan digunakan untuk menyembelih. Sehingga mudah-mudahan kedepannya ini juga menjadi perhatian kita ya, ketika akan menyembelih binatang. Karena memang anjuran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada hadis terakhir, ya ini menarik sekali. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati ya, ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ya, muttafaq alaih. Pernah melewati ya, ada pemuda Quraisy ya, jadi sedang bermain-main. Jadi ada burung yang ditangkap oleh para orang-orang Quraisy. Itu nangkap burung, lalu burung itu diikat sayapnya ke kanan dan ke kiri. Setelah diikat, lalu dilombakan untuk memanah burung yang masih hidup, ditangkap lalu diikat ke kanan kiri. Lalu dilombakan untuk memanah burung yang masih hidup dan yang ditangkap tadi untuk dipanah dari jarak jauh. Dengan dilombakan, siapa yang bisa memanah, ya, maka burung itu untuk yang bisa memanah. Yang tidak bisa memanah, panahnya lepas, maka anak panahnya buat yang bisa memanah burung itu. Artinya apa? Nabi sangat melarang menyiksa binatang ini. Ya. Makanya dalam hadis tersebut, ya, dijelaskan siapa yang melakukan ini, kata Nabi, Allah melaknat orang yang menjadikan makhluk bernyawa sebagai sasaran. Jadi makhluk yang masih hidup sebagai sasaran untuk dibunuh, itu tidak boleh. Karena apa? Memang burungnya itu ditangkap, diikat, siapa yang menang, itulah burungnya yang menjadi miliknya. Anak panah yang nggak kena, anak panahnya menjadi orang yang untuk bagian orang yang bisa manah burung itu. Artinya bahwa di sini ya, hadis ini sahih muttafaq alaih, tidak boleh kita menjadikan binatang itu juga menjadi sasaran. Ya. Misalkan mungkin ada yang hobinya menembak, punya ayam, taruh ayam dari jarak jauh 100 meter, siapa yang bisa nembak ayamnya itu boleh buat yang kena.
Jadi lomba nembak hadiahnya ayam, ayamnya yang kena jadi sasaran. Lomba mana? Hadiahnya apa? Ayam. Ayamnya taruh dari jauh, kalau ayamnya kena, ayamnya baru buat yang dapat mana. Lalu udah begitu kena baru disembelih. Berbeda kalau nangkep burung ya memang burungnya bukan ditangkap, burungnya memang masih liar. Nah, kalau di hutan misalkan nembak burung, burungnya tembak, nah itu bukan burung jadi sasaran, itu namanya nangkep burung, itu boleh. Begitu kena sebelum nembak dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita nembak burung baca Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu burungnya kena, begitu jatuh langsung mati, maka burungnya halal. Tapi kalau burungnya masih hidup langsung disembelih dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim lagi. Tapi kalau burungnya masih ada, ditangkap, diikat, ya, atau punya ayam, ayamnya ditaruh di jarak jauh, jadi sasaran, ya, lalu itu dipanah atau ditembak menjadi sasaran. Pemenangnya adalah siapa yang bisa nembak atau mana itu binatang. Maka itu binatang itu menjadi tidak boleh atau haram. Haram menjadikan makhluk bernyawa sebagai sasaran. Walaupun nanti setelah terkena nanti disembelih. Ya, ini dilarang dalam Islam berdasarkan hadis riwayat muttafaq alaih atau ya terdapat dalam hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat Muslim. Hadirin yang dirahmati Allah, kesimpulan pada pagi hari ini adalah bahwa sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi, innahu la yanbaghi ay yu'adziba bin-nar illa rabban nar. Sesungguhnya siapapun tidak pantas ya menyiksa dengan api kecuali rabban nar, ya, illa rabban nar. Artinya hanya Allah lah yang pemilik api itu sendiri. Jadi kita tidak boleh membunuh binatang dengan api. Ya, baik binatang itu yang halal dimakan, ya seperti ikan dan belalang, ya ataupun ayam dan sebagainya, ataupun membunuh binatang yang memang haram dimakan karena berbahaya itu dibakar. Misalkan membunuh ular, ular ini ular yang berbahaya, ya, ular kobra, ditangkap lalu dibakar, itu diharam. Jadi kita membunuh binatang yang boleh dibunuh dengan api haram, termasuk membunuh tikus masih hidup dibakar itu haram berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, demikian mudah-mudahan hadis ini ya untuk kita menjadi renungan untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya, senantiasa menjaga kita untuk senantiasa dapat ya melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita terjaga dari hal-hal yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.